ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر inna likulli qaumin 'aidan wa hadha 'aiduna. Segala puji bagi Allah yang telah melapangkan segala urusan kita. Segala puji bagi Allah yang telah menanamkan keimanan dalam dada kita semua. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan hingga kita bisa hadir di tanah lapang ini di pagi hari yang mubarak dengan bertakbir, bertahlil, bertahmid, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menjadi mudabbir, mengurus seluruh alam semesta ini. Dialah yang telah menundukkan lautan untuk kita semua. Kita ambil segala sesuatu yang apa di dalamnya. Allah yang telah menghalalkan segala apa yang ada di lautan. Dialah Allah yang telah menghamparkan bumi dengan segala isinya sebagai bentuk karunia-Nya bagi kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kembali kesempatan kepada kita untuk menghirup udara yang segar ini, menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai aktivitas-aktivitas ubudiyah yang tentunya menjadi wasilah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu saja dari sebagian karunia Allah yang dikurniakannya kepada kita semua. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sungguh barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambah nikmat. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatnya, niscaya sesungguhnya azab Allah teramat pedih bagi Allah, bagi siapapun yang mengingkari akan semua nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman: wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Sungguh telah aku berikan semua apa yang kalian minta. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau mencoba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian semua tidak pernah akan mampu menghinggakan semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung berkata kepada salah seorang sahabat terbaik dalam hidupnya, yaitu Abu Bakar: Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, inna likulli qaumin 'aidan. Sesungguhnya bagi tiap-tiap kaum memiliki hari raya. Wa hadza 'iduna, dan inilah hari raya kita semua. Dan hari ini kita bergembira semua untuk merayakan salah satu bagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala dengan mengadakan salat Aid, menyembelih hewan kurban, membagikannya. Wabil khusus bagaimana kita bisa melihat syiar Allah Subhanahu wa taala, jutaan umat Islam wukuf di Arafah dengan derayan air mata, dengan debu-debu yang berterbangan menjadi saksi ampunan atas segala dosa-dosanya. Hadirin rahimakumullah. Untuk itu marilah kita terus bertakbir, membesarkan asma Allah atas segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Hari ini adalah hari berbagi kebahagiaan dengan sesama, dengan menyembelih hewan kurban dan membagikan daging kurban kepada saudara-saudara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah diawali oleh wukuf di padang Arafah, di mana jutaan umat Islam berkumpul dengan berbagai aktivitas, khususnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, saling memaafkan,
saling mengingat segala dosa-dosa yang telah diperbuat. Diawali juga bagi orang-orang yang berada di tempat-tempat selain Arafah dengan berpuasa sunnah yang dijanjikan dengan berbagai fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian aktivitas-aktivitas itu diiringi oleh menyembelih hewan kurban sebagai bentuk kesyukuran atas apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, barang siapa yang baginya memiliki kelapangan kemudian dia tidak berkurban, maka janganlah kalian dekat-dekat dengan musolaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah bagian yang terpenting dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tersebut dalam sebuah surat yang telah kita hafal semua. Sebuah surat yang terpendek di dalam Al-Qur'an. Inilah surat yang merupakan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan berbarengan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena sebelumnya ayat-ayat wahyu Allah yang turun tidak berbarengan dengan Bismillah. Namun saat itu ketika Rasulullah SAW dicela oleh orang-orang kafir Quraisy dan sebagai bentuk pengagungan Allah kepada Rasulullah SAW memberikan kabar gembira dengan sebuah berita di mana orang-orang yang mencela Rasulullah, mereka lah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surat yang sangat pendek ini yang telah ribuan kali mungkin kita baca semenjak kita kecil hingga dewasa ini, namun tidak sedikit di antara kita tidak memahami makna-makna dari surah Al-Kautsar ini, yang seharusnya siapapun yang membaca surat ini meningkatlah, berziadalah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah kesubuhannya dalam bertadhiyah, berkorban dalam kehidupannya untuk apa-apa yang Allah cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur sejenak, kemudian terbangun, warafa ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya, kemudian beliau tersenyum sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau tersenyum?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Telah turun kepadaku Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar." Sungguh telah kami berikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, "Atadrun mal kautsar?" Tahukah kalian apa yang disebut al-kautsar? Kemudian para sahabat berkata, "Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An-nahru fil jannah." Dia adalah sungai di surga. Semua umatku akan meminumnya, al-haud, telaga itu. Namun di antara umatku yang tidak sanggup dan tidak mampu meminumnya. Kemudian dalam hadis Muslim ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Tahukah wahai Muhammad, siapakah mereka yang tidak bisa mencicipi, meneguk air dari telagamu Al-Kautsar itu? Itulah mereka, orang-orang yang membawa sesuatu ibadah-ibadah yang tidak pernah engkau bawa kepada mereka." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fasalli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah salat li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah, berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu itulah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, diawali dengan kalimat sesungguhnya kami memberikan nikmat kepadamu yang banyak, diiringi dengan kalimat fasalli li rabbika wanhar.
Allah ingin mengajari kepada kita semua sebuah pembelajaran yang akan memberikan kebaikan bagi kita di dunia dan akhirat ini. Pelajaran yang seharusnya ketika kita membaca surat ini tumbuhlah sebuah kesadaran, arti tentang syukur, arti tentang sebuah ketaatan, arti sebuah pengorbanan dalam hidup ini. Ada 3 hal yang bisa kita ambil dari surah Al-Kautsar ini. Yang pertama yaitu inna a'tainakal kautsar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah SAW, mengingatkan tentang apa? Tentang nikmat-nikmat yang selama ini diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Wabil khusus kepada kita semua yang hadir tempat ini. Allah menginginkan kepada kita semua al-i'tiraf, sebuah pengakuan. Sebuah pengakuan bahwa semua kesuksesan, semua keberhasilan, semua apa yang kita dapat hari ini tiada lain adalah kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita dari segala keterpurukan. Allah lah yang menolong kita dari segala kesusahan. Allah lah yang melimpahkan semua karunia kepada kita semua. Hingga inilah menjadi pelajaran yang pertama bagi kita dari surah ini, al-i'tiraf, pengakuan atas apa yang terjadi, apa yang Allah takdirkan kepada kita semua, menyuguhkan bagian yang sangat besar sebagai rasa kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kenikmatan, bahkan segala sesuatu yang kita merasa tidak suka apa yang terjadi pada diri kita, sesungguhnya itulah sebuah pelajaran yang harus kita syukuri untuk merubah, membina diri kita menjadi lebih baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh para sahabat, "Idza ra'a ma yakrahu alaih, qala alhamdulillahi ala kulli hal." Apabila Rasulullah melihat sesuatu yang beliau tidak suka atasnya, beliau berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala kulli hal, atas segala sesuatu yang terjadi, yang sesungguhnya itu." Apa yang terjadi itu adalah sebuah pelajaran untuk merubah keimanan kita, untuk meningkatkan pemahaman kita dan pengetahuan kita atas semua kemahagungan Allah kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah. Pelajaran yang kedua yaitu fasalli li rabbika, maka dirikanlah salat untuk Tuhan. Setelah al-i'tiraf, Allah ingin mengajari kepada kita arti tentang pembuktian rasa syukur itu. Bahwa syukur itu bukan hanya sebuah ungkapan saja, kalimat alhamdulillah. Bukan hanya sebuah ungkapan kesyukuran dengan mengadakan pengajian-pengajian di rumah. Diundangnya saudara-saudara kita ke rumah kita. Namun arti kesyukuran yang sesungguhnya adalah membuktikan dengan seluruh perangkat yang Allah titipkan kepada kita berupa mata kita, tangan kita, kaki kita, lidah kita ini, harta yang Allah titipkan kepada kita untuk bertambahnya taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mengatakan di antara 3 rukun syukur itu harus dipenuhi. Yang pertama al-i'tiraf, pengakuan. Yang kedua yaitu menyampaikan rasa syukur itu dengan pengucapan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu biziyadatit ta'ah, itu dengan bertambahnya ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyatakan kesyukurannya namun tidak pernah bertambah keimanannya, tidak bertambah amalnya, sesungguhnya dia tidak benar-benar bersyukur atas semua apa yang Allah berikan. Oleh karena itu ayat kedua ini mengajari kepada kita bahwa syukur itu adalah sebuah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang ketiga, kalimat wanhar, dan sembelihlah dan berkurban. Berkurban dalam artian yang sangat luas kan. Berkurban dalam 2 dimensi. Dimensi ke dalam diri kita dan dimensi keluar kepada saudara-saudara kita. Dimensi yang pertama yaitu bagaimana kita bisa berkurban dengan mengorbankan semua apa yang kita cintai untuk Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana kita bisa mengorbankan ngantuk kita, rasa kantuk kita untuk bangun di tengah malam. Bagaimana kita bisa berkorban rasa senang kita dengan berbagai tayangan televisi untuk kita ganti dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkorban dengan segala apa yang menjadikan dunia ini menelenakan kita, kemudian kita ganti rasa kesenangan itu, kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian bentuk yang kedua yaitu berkorban untuk saudara kita. Namun ternyata dalam berkorban ini tidak sedikit di antara kita menyatakan dirinya tidak mampu untuk berkorban. Inilah sebuah pandangan yang keliru dalam kehidupan kita. Betapa banyak apa yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita tunaikan dalam apa-apa yang Allah benci, sehingga sampailah pada keadaan kita berkurban. Saat itu kita mengatakan kami tidak bisa berkurban. Seharusnya kita mengatakan bagaimana tahun depan, di tahun depannya lagi, di setiap tahun itu aku bisa berkurban. Dengan memulai sesuatu yang kecil dalam kehidupan kita, sehingga sampai pada saatnya kita bisa menjadi bagian orang-orang yang membahagiakan saudara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, itulah 3 pelajaran yang sangat berharga dari surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita tercerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari taujih-taujih Rabbani kepada kita semua. Arti tentang sebuah berkurban bukan hanya sebuah euforia saja, menitipkan uang, menitipkan hewan kurban kepada panitia, tapi membuktikan berkurban itu dalam bentuk yang sebenar-benarnya mempersembahkan yang terbaik buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tundukkan wajah dan hati kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang ada di lapang ini, di tanah lapang hari ini, adalah seperti saudara-saudara kita yang beberapa hari yang lalu wukuf di Arafah. Mereka berdoa kepada Allah, kemudian Allah mengampunkan mereka semua. Dan kita pun berharap pada pagi hari ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah menurunkan ampunannya kepada kita semua, memberikan banyak hal yang luar biasa untuk merubah kehidupan kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allah ya Rahman. Saudara-saudara kami pada hari Jumat telah berwukuf di tanah Arafah, ya Allah, dengan debu-debu yang berterbangan, yang nempel di badan-badan mereka, di kain ihram mereka, di wajah-wajah mereka, di seluruh tubuh mereka. Mereka menangis di depan, bermunajat memohon ampunan darimu. Kemudian kau mengatakan kepada para malaikatmu, ya Allah, wahai para malaikatku, saksikanlah bahwa setiap debu akan menjadi saksi atas ampunanku pada mereka. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir pada pagi hari ini termasuk orang-orang yang kau ampunkan, ya Allah, atas setiap hilaf dosa-dosa yang telah kami perbuat selama ini. Allah ya Rahman, bimbing kami agar lidah ini bisa selalu menyebut asmamu, agar lidah ini bisa selalu membaca ayat-ayatmu, agar lidah ini terasa ringan untuk menyebut asmamu, memohon ampunan atas setiap dosa pun setiap salat kami, ya Rahman. Bimbinglah agar lidah ini terasa mudah, ya Rahman, mengucapkan astaghfirullahaladzim waghfir dzunubi wa atubu ilaih. Bimbinglah lidah kami agar kami senantiasa bisa membacakan Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah,
kami. Ampunkanlah ayah dan ibu kami. Kasihanilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka telah membimbing, merawat kami, membesarkan kami tanpa pamrih ya Allah. Tapi kami ini masih jauh ya Rahman, belum bisa memberikan yang terbaik buat ayah dan ibu kami. Bimbinglah kami agar kami bisa berbuat baik kepada ayah dan ibu kami, walaupun dengan sepenggal doa yang kau ajarkan kepada kami. Rabbana Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan siapapun yang hadir di pagi hari ini di tanah lapang ini ya Allah adalah orang yang kau ampunkan dosa-dosanya, engkau mudahkan segala urusannya, engkau lapangkan segala kesulitannya dengan pintu-pintu kemudahan yang kau berikan kepada kami semua. Allah ya Rahman, jadikanlah kami tidak hanya di tahun ini, tapi di tahun depan kami bisa berkurban ya Allah, menyisihkan sedikit dari apa yang kau titipkan kepada kami untuk berkurban ya Rahman, sebagai bukti kesungguhan kami, kesyukuran kami atasmu. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah ya Rahman, jadikanlah saudara-saudara kami yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudahkanlah segala urusannya ya Rahman, mudahkanlah dalam beramal saleh ya Rahim, dan jadikanlah mereka semua hajan mabruran, haji yang mabrur yang kau terima, yang cahaya kesalehannya menyinari kami semua, yang cahaya kesalehannya memberikan keberkahan buat kehidupan tanah air kami ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwikum jazakumullahu khairan katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.